sewanya ini beli atau sewa, Bu? Beli. Beli? Oh, ada tanda terimanya, Bu, jual belinya? Ada. Bentuknya apa? Sertifikat kah atau akta Kayak jual? surat. Bangunan saya diganti gitu. Diganti. Senilai? Ya sesuai saya bangun ini gitu. Oh gitu. Berapa biayanya, Bu? Kalau boleh tahu. Habis 25, Pak. 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abu Fathah Arifin, dan kali ini saya akan mengupdate kondisi terkini perapihan di Bekasi Utara. Tepatnya di Tambun mungkin ya, di Tambun di jalan, sebentar saya nyontek dulu. Di jalan Kong Isa, Bekasi Utara. Nah, di wilayah sini juga banyak sekali lahan-lahan yang dikeruk karena adanya penyempitan dari kali-kali ini, teman-teman. Jadi informasi yang saya dapatkan ya, teman-teman, bahwa ini kali katanya dahulu kala itu lebarnya sekitar 4 meter ya, dari jalan sini lah ya, jalan sini ke sebelah kanan. Tapi saat ini diintervensi dengan banyaknya bangunan-bangunan liar di bantaran kali ini, sehingga mempersempitlah aliran di sini. Dan di sebelah kiri juga kita lihat ya, banyak sekali rumah-rumah yang nantinya kemungkinan besar juga akan terkena imbas dari perapihan ini. Assalamualaikum Ibu, maaf mau nanya. Saya dari media, Bu, mau nanya. Nanti Kang KDM juga akan merapikan di sisi kiri nih, Bu. Yang Ibu tahu akan dirapikan. Nah, kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari KDM dengan Ibu ataupun bangunan ini akan dihancurkan, Bu? Apa yang Ibu harapkan? Saya berharap bangunan saya diganti gitu. Diganti. Senilai? Ya sesuai saya bangun ini gitu. Oh gitu. Berapa biayanya, Bu? Kalau boleh tahu. Habis 25, Pak. 25 juta. Nah, sejarah Ibu bisa bangun tempat ini gimana, Bu? Bisa mendapatkan izin membangun di sini? Saya beli. Oh, beli. Beli lahan. Di mana, Bu, belinya? Sama orang juga. Orang mana, Bu? Ini sebelah. Orang sebelah. Emang apa dia? Pengembang kah atau garap. Garap. Tanah garapan. Oh, Ibu belinya pada saat itu berapa? 5 juta. 5 juta. Oke. Oh, yang sebelah kiri Ibu ini belinya. Nah, setelah adanya perapihan ini, Ibu minta tanggung jawab nggak sama yang sebelah Ibu ini? Ya, kemungkinan. Ibu akan minta tanggung jawab dari dia. Emang waktu Ibu beli ini tahun berapa? Baru saya, Pak. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya, terus makanya kata saya berharap gitu, mudah-mudahan emang ini nggak kena gitu. Oh. Nah, saya baru 2 bulan, Pak. Oh, baru 2 bulan. Nah, tunggu dulu, Bu. Cukup menarik nih. Di sebelah kiri Ibu ini, Ibu tanya nggak, daerah sini aman nggak dari penggusuran waktu Ibu beli di sini? Aman. Kata dia? Dia bilang. Oke. Terus, buktinya akan dikena, Bu, ya? Nah, tanggung jawab dari dia bagaimana, Bu, yang Ibu tahu? Saya belum nanya. Belum nanya. Tapi orangnya ada di sebelah? Di sebelah? Nggak tahu dah, ada kayaknya. Oke. Ibu sewanya, ini beli atau sewa, Bu? Beli. Beli? Oh, ada tanda terimanya, Bu, jual belinya? Ada. Bentuknya apa? Sertifikat kah atau akta Kayak jual? Surat Ari garap gitu. Yang itu terbit dari kecamatan atau dari kelurahan? Ya kurang
tahu dah, pokoknya dia ada surat di atas materai gitu. Oh, namanya juga ada di situ dia. Siapa namanya, Bu? Pak Suryadi. Pak Suryadi. Oh, oke. Tapi di kop suratnya itu apa? Logo pemerintah kah? Pemerintah Kabupaten Bekasi atau polos saja ininya, surat jual belinya? Saya kurang paham dah ya, orang belum. Udah saya lihat sih, cuma saya lupa gitu ya. Kop suratnya apa, Bu, bentuknya? Surat pernyataan gitu. Kayak surat pernyataan. Surat pernyataan aja? Ali Garap gitu. Oh, berarti hanya akte jual beli biasa, Bu, ya? Tapi bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh negara? Bukan. Oke. Nah, Ibu tahu nggak kapan akan dirapikan di sini? Belum tahu. Oke. Jadi harapan Ibu bahwa lahan Ibu ini bangunannya diganti, Bu, ya, sebesar 25 juta. Oke, mudah-mudahan KDM bisa mendengarkan keinginan Ibu ya, Bu, dan mudah-mudahan uang yang kontrakan ini ataupun tanah ini dikembalikan sama yang jual, Bu, sebelumnya ya. Oke, terima kasih, Bu, ya, atas waktunya. Seperti itu, teman-teman, keinginan warga. Oh, jadi keinginan warga yang menempati bantaran kali ini. Jadi yang beli ini katanya di sebelah ini. Pak Suryadi namanya. Oke. Jadi teman-teman, informasi yang saya dapatkan ya, jadi pembongkaran ini akan terus dilakukan sampai ujung sana untuk mengembalikan sepadan kali ini selebar 4 meter ya. Informasi saya dapatkan ini selebar 4 meter dan kedalaman kurang lebih 2-3 meter dari elevasi dari tanah tertinggi ya. Jadi mudah-mudahan perapian ini terus dilakukan ya untuk mengembalikan tanah-tanah ataupun hak alam ini ya, yaitu sepadan airnya ada, terus lebar kalinya juga ada, sehingga ketika ada luapan sungai di sekitaran sini tidak mengakibatkan banjir. Karena informasi yang saya dapatkan bahwa banjir di sini itu sampai sedada teman-teman. Jadi kurang lebih 1,5 meter ataupun sampai 2 meter ya. Diakibatkan karena aliran air di sepanjang kali ini tidak lancar teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya, sebentar saya jalan dulu dan saya tetap harus hati-hati nih, banyak pencopet ya, harus hati-hati. Nah, di sini seperti kita bisa lihat ya, ini jalanannya terputus. Ataupun kalinya, kalinya terputus ya oleh jembatan ini. Dan informasi yang saya dapatkan, jembatan ini juga akan dihancurkan nantinya teman-teman, dan akan dibuatkan ulang ya lebih tinggi, karena percuma jika di daerah sini digali, dikembalikan, tetapi
jembatannya ini masih modelnya seperti ini ya, dan ini pasti akan menghambat aliran air yang akan masuk di gorong-gorong. Nah ini kita bisa lihat ya, gorong-gorongnya sebelah sana. Itu mempersempit aliran air yang akan dilewati seperti itu. Cukup menarik ini teman-teman. Jadi informasi yang saya dapatkan juga ya di sebelah ibu sana, itu dia ya, jadi rumahnya ini ataupun rukonya itu dia belinya seharga 5 juta dan baru ditempati kurang lebih 2 bulan, dan minta ganti rugi bangunannya sebesar 25 juta. Jadi dia menghabiskan bangunan tersebut kurang lebih 25 juta rupiah teman-teman. Di sini kita lihat ya, kalinya memang kecil ya, dan banyak sekali sampah-sampah. Oke, kita coba agak ke sana ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini sudah apa ya? Jadi sudah kalinya ya kali mati gitu loh. Emang nggak bisa mengalir aliran airnya. Nih, seperti ini ya. Ini tersumbat semua, teman-teman. Tidak bisa dilewati oleh aliran air sekitar sini. Dan ini kali perumahan ya. Rata-rata memang kalau kali perumahan dia hanya 1,5 meter ya lebarnya. Cuma di sini memang sedimentasinya cukup banyak sih ya. Mudah-mudahan saja segera dirapikan ya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang saya bisa berikan update terkini per tanggal, sebentar saya lihat dulu, tanggal 22 Maret tahun 2025 di hari Sabtu pagi di jam 8:30, dan insya Allah katanya pembongkaran ini akan terus dilakukan sampai menuju ke daerah menuju arah Marunda, Tambun Utara sebelah sana. Jadi saya cukup salut dengan Kang Deddy Mulyadi ya, dengan berani mengambil keputusan yang menurut saya cukup populis ya, cukup populer terhadap kemaslahatan umat. Keren. Dan Kang Deddy Mulyadi terus melakukan upaya-upaya pengendalian banjir ya, ini luar biasa sekali. Seperti di di Bogor sana ya, Puncak Bogor juga sudah dirapikan. Jadi ada 4 wilayah yang empat tempat wisata yang dirapikan teman-teman, ataupun sudah disegel, dan 1 sudah dieksekusi ya. Yang pertama adalah Hibis Fantasi Puncak Bogor yang sudah dieksekusi. Terus yang kedua adalah agrowisata Gunung Mas, itu katanya akan tahap kedua pembongkarannya. Terus yang ketiga adalah Eger Adventureland, itu di sana juga sudah disegel. Tapi saya ngecek langsung ke lokasi menggunakan drone, itu di sana ternyata masih dilakukan pembangunan hingga saat ini teman-teman. Gila tuh. Sudah digunduli pohon-pohon di sana, dibangunin tempat wisata, tapi efek dominonya menuju ke Jakarta, Bekasi, Cibubur, karena limpahan air dari Puncak Bogor tidak bisa dikendalikan. Terus yang keempat itu ada Telaga Saat Kebun Teh di Bekasi, di Bogor Puncak ya, di Cisarua Bogor.
itu juga sudah disegel dan katanya akan dieksekusi. Cuma informasi yang saya dapatkan juga di berita ya, bahwa Menteri Pariwisata ini protes sama Kang Deddy Mulyadi ya, katanya jangan dihancurin tempat-tempat wisata yang sudah ada izinnya ya, walau alam ya. Cuma di Hibis juga itu sama, sudah ada izinnya ya. Cuma tetap wilayah tersebut salah karena itu resapan air yang dijadikan tempat wisata dan akhirnya dibongkar. Cuma yang Eiger Adventureland ini juga kita nggak tahu ya apakah beneran akan dihancurkan dan dikembalikan ke semula atau hanya isapan jempol biasa, teman-teman. Nanti kita lihat ya. Karena yang setahu saya di Eiger Adventureland ini yang segel dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, teman-teman. Tapi yang protes dari Kementerian Pariwisata. Aduh, katanya bisa merusak wisatawan katanya. Ya gimana, tempatnya resapan air dijadiin tempat ini wisata ya, efek dominonya ya orang-orang yang di bawah ini pastinya ya. Kayak ya Jabodetabek lah yang baru saja terkena banjir besar ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Bekasi Utara ataupun Tambun Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.